seseorang tuh bisa menyeimbangkan antara tanggung jawab beban pekerjaan dengan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarga, terhadap kehidupan sosialnya. Baik dok, mungkin selanjutnya dok ya, apa saja nih tanda-tanda seseorang itu mulai kehilangan keseimbangan antara work dan personal life-nya? Di situ kan 18-24. Iya. Nah, itu dia tantangannya dengan penyelesaian pekerjaan baru. Iya, karena dari awal kita bicara, kita akan nyaman nantinya untuk diri kita sendiri dan orang-orang di sekeliling kita. Nah, salah satu tempat nyaman itu tadi ada di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sifa dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Dea di program Health Journal Tour edisi spesial. Hari ini kita akan membahas topik yang sedang in di dunia pekerja, yaitu work-life balance. Tentunya Dea tidak sendiri, hari ini sudah dibersamai bersama dokter kebanggaan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Ada Dr. Koryami Ratsi Hastuti, spesialis kesehatan jiwa. Boleh dokter menyapa Sobat Sifa yang ada di rumah. Terima kasih Mbak Dea, selamat pagi. Halo Sobat Sifa, saya Dr. Koryami Ratsi Hastuti, spesialis kedokteran jiwa dari KSM Jiwa Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, Sumatera Selatan. Oke, terima kasih dokter. Baik Sobat Sifa, kita hari ini akan membahas hal yang sangat penting sekali untuk para pekerja yang ada di Indonesia di Sumatera Selatan, karena topik ini sekarang sedang in ya dok, untuk kita menyeimbangkan balance, work-life balance antara work dan personal life kita. Baik Sobat Sifa, tahukah kamu menurut WHO sekitar 15% orang dewasa di usia kerja mengalami gangguan mental seperti depresi atau kecemasan. Nah, hal ini ternyata 12 miliar hari kerja itu hilang setiap tahun dok karena kesehatan jiwa, karena depresi. Nah, hal ini mendapatkan kerugian yaitu cukup besar dok, sangat besar bahkan 1 triliun US dollar secara global per tahun. Nah, ini sangat merugikan sekali artinya dok ya. Kemudian di Indonesia yaitu tercatat 6% karyawan mengalami gejala depresi terkait tekanan kerja, dan ada 19 juta penduduk di atas umur 15 tahun itu dengan gangguan mental emosional. Jadi ini bukan hal yang sepele dok, harus kita bahas kenapa ini bisa terjadi, kemudian bagaimana mungkin menyeimbangkan antara work dan personal life kita. Nanti kita akan lebih bahas lebih detail bersama Dr. Kory. Ini manggilnya Dr. Kory ya? Dr. Kory aja. Oke. Dr. Kory, sebelumnya kita bahas lebih dalam. Ini Dr. Kory baru di RSUD Siti Fatimah ya dok ya? Terhitung per Mei ya? Per Mei tahun ini ya tahun dok. Ini, ya, betul. Jadi sangat fresh sekali Sobat Sifa, wajah-wajah Dr. Kory nanti bisa dikunjungi ya di RSUD Siti Fatimah. Di Siti Fatimah dok, kapan nih dok jadwal polinya? Saya jadwal poli itu hari Selasa, Kamis sama Jumat pagi sampai jam 12. Oke, baik ya dok ya. Lanjut ya dok ya, kita Boleh. mengenai topik kita hari ini. Oke. Jadi apa nih dok sebenarnya yang dimaksud dengan work-life balance? Dari beberapa sumber yang saya baca, ini saya rangkum aja ya Mbak ya. Dari beberapa pendapat para ahli itu, yang dinamakan work-life balance itu adalah suatu keadaan di mana seseorang tuh bisa menyeimbangkan antara tanggung jawab beban pekerjaan dengan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarga, terhadap kehidupan sosialnya, sehingga tujuannya apa? Tujuannya tercapai suatu kepuasan di berbagai aspek kehidupan dia, kehidupan seseorang, pekerjaan, sosial, keluarga, itu semuanya ada kepuasan di situ. Gitu. Oke. Secara garis besar seperti itu. Nah, kalau menurut perspektif dari psikiaternya gimana dok? Kurang lebih sama sih. Jadi work-life balance itu ya kemampuan untuk menyeimbangkan beberapa beban di pekerjaan maupun tanggung jawab personal kayak gitu. Oke, baik dok. Nah, kenapa nih dok work-life balance ini penting bagi kesehatan mental kita? Menurut saya penting ya, karena tentu saja nanti kalau nggak seimbang, karena kan work-life balance kan harus seimbang. Kalau nggak seimbang, tentu saja akan menimbulkan suatu stres tersendiri bagi seorang yang kedepannya akan menyebabkan beberapa gangguan mental dan emosional seperti cemas, depresi, kayak gitu. Yang biasanya gangguan mental
karena work life balance itu sekitar cemas dan depresi. Iya, oke dok. Nah, menurut pengalaman dokter nih dok, seberapa banyak ditemukan di praktik dokter yang seseorang itu datang menemui dokter mengenai permasalahan kesehatan mental khususnya work life balance ini? Kalau seberapa banyak berarti kita mungkin bicara tentang prevalensi ya. Iya. Prevalensi itu kalau menurut saya baca di American Psychology Association itu kalau di Amerika ya itu 77% pekerja di Amerika tuh sempat mengalami gangguan stres akibat ketidakseimbangan antara pekerjaan dan masalah dan kehidupan pribadinya. Kalau di Indonesia itu kalau nggak salah sekitar 9,8% itu gangguan mental disebabkan gangguan mental dan emosional disebabkan oleh ketidakseimbangan mengatur antara pekerjaan dan kehidupan pribadi atau work life balance yang tidak bagus gitu. Kemudian ternyata angka itu meningkat waktu pandemi itu bisa sampai 80%. Oh iya dok. Ya. Karena paling terkungkung kali ya dok ya, mana stres ini penyakit. Iya kan kalau gitu. pandemi kan otomatis semuanya kan berubah ya, kehidupan berubah, ritme kerja jadi berubah yang tadinya work from office jadi work from home dan sebagainya. Mungkin itu penyesuaian itu yang membuat seseorang tuh jadi kayak mungkin capek, stres apa gimana gitu ya, jadi meningkat. Oke, baik dok. Nah dalam praktik dokter ada nggak dok yang datang khusus karena stres bekerjaan gitu-gitu, ada nggak dok? Ada sih, ada. Tapi ya sejauh ini nggak begitu banyak, cuman ada. Mungkin kalau praktek sehari-hari. Karena di Indonesia ini masih awam ya dok yang mengenai isu kesehatan mental untuk dibicarakan gitu masih, apalagi untuk datang ke profesional ya dok, masih bisa jarang jadi, ya. Oke. Baik dok, mungkin selanjutnya dok ya, apa saja nih tanda-tanda seseorang itu mulai kehilangan keseimbangan antara work dan personal life-nya? Oke, mungkin bisa kita lihat ya, seseorang mengalami ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya itu, pertama dia merasa stres yang berlebihan, dia merasa kewalahan mengatur tanggung jawab antara pekerjaan dan tanggung jawab lain di keluarga atau di kehidupan masyarakat. Kemudian produktivitasnya menurun, produktivitas kerjanya menurun karena kurang konsentrasi, nggak fokus. Kemudian bisa juga gangguan kesehatan, misalnya sering muncul keluhan fisik, sakit kepala, terus kelelahan yang terus menerus, gangguan tidur, kayak gitu. Kemudian hubungan dengan interpersonalnya berkurang, memburuk ya. Jadi hubungan dengan teman-temannya, hubungan sosialnya jadi berkurang gitu. Mungkin hubungan dengan istri jadi tadinya harmonis, jadi sekarang jarang ngobrol karena dia terlalu nggak fokus dengan keluarganya, terlalu fokus dengan karirnya atau pekerjaannya. Kemudian tadi gangguan tidur sudah, terus ketidakpuasan dengan kehidupan dia. Jadi merasa itu tadi mungkin karena merasa lelah terus menerus ya, jadi kok merasa ada yang kurang, nggak puas dengan kehidupan dia. Mungkin kurang lebih seperti itu sih. Oke. Gitu. Nah tadi dokter juga menyebutkan ada keluhan fisik ya dok ya. Nah seperti kalau sekarang ini kan banyak orang tuh yang menyebutkan kalau GERD gitu dok, masalah lambung itu kamu lagi stres gitu kayaknya. Itu ada nggak dok kaitannya antara itu sama kesehatan mental? Kalau masalah lambung itu memang erat kaitannya sama kecemasan. Kalau yang saya alami ya, yang saya jumpai itu dalam praktek sehari-hari, kalau masalah lambung itu erat kaitannya sama gangguan kecemasan dan gangguan emosi gitu. Jadi saya sering sih mendapat konsulan dari bagian penyakit dalam, itu pasien dengan keluhan lambung, dispepsi atau GERD gitu. Memang ujung-ujungnya biasanya kecemasan, kayak gitu. Lumayan sering, cukup sering. Oke, baik tuh. Jadi sesuai ya dok ya. Berarti sekarang kan memang lagi banyak banget maksudnya tuh dok, orang-orang dengan GERD, dikit-dikit asam lambung nih, dikit-dikit asam lambung. Berarti benar ya dok dengan gangguan kecemasan yang kita alami di kehidupan sehari-hari? Ada hubungannya. Ada hubungannya, baik. Nah, gimana deh dok dampaknya terhadap kesehatan mental jika seseorang itu terus-menerus tidak memiliki work-life balance? Selain stres, tentu saja muncul stres ya. Nah, stres itu yang akan menjadi awal dari adanya gangguan mental dan emosional, seperti gangguan kecemasan, depresi, gangguan tidur, kayak gitu. Biasanya yang paling sering itu. Iya. Semakin stres kita, semakin terganggu lah artinya kehidupan kita itu dari tidur, mungkin dari makan juga dok ya. Jadi kurang berselera makan gitu dok ya. Oke. Nah faktor apa saja nih dok yang paling sering menyebabkan ketidakseimbangan work life ini? Biasanya mungkin terkait
ini ya beban pekerjaan yang overload gitu, terus waktu kerja yang lama bisa kayak itu, terus kemudian tidak ada batasan. Jadi tidak ada batasan yang pas antara waktu untuk bekerja dan waktu untuk keluarga atau untuk me time-nya gitu. Jadi dia nggak punya batasan. Kemudian mungkin support system juga kali ya, lingkungan pekerjaan yang kurang mendukung kali ya. Terus apalagi ya? Oh ya, kemajuan teknologi kali ya. Kemajuan teknologi kan jadi makin kesini makin mudah. Jadi makin mudah juga kita mengakses pekerjaan ya. Jadi itu terkait, jadi nggak ada batasan gitu. Makin kita mudah mengakses karena teknologinya semakin maju, semakin nggak ada batasan nanti. Justru itu ada dampak negatifnya ya dok, kemajuan teknologi. Salah satu dampak negatifnya kayak gitu. Karena kita bisa akses di rumah, dimana aja gitu ya dok ya. Justru itu negatif ya dok kalau misalnya kalau berlebihan ya. Kalau yang penting kita punya batasan. Sebenarnya dok ya, menurut saya tuh teknologi itu untuk kemudahan kita, tapi justru kita salah cara penggunaannya kali dok ya. Iya, harus bijak ya. Harus bijak. Harus bijak. Oke dok. Gitu. Nah kemudian ini dok, ada nggak dok pekerjaan atau profesi yang high risk dengan kesehatan mental gitu, yang tinggi pressure-nya? Kalau yang saya baca itu usia. Nah, usia tertentu itu memang lebih rentan terhadap beban pekerja. Maksudnya lebih rentan dia mengalami stres karena pekerjaan. Nah, kayak gitu. Kenapa dok? Kalau yang dilaporkan itu usia paling rentan itu antara 24 sampai 50-an. 24 sampai 50 itu kan usia produktif ya. Cuman tiap rentan usia itu dia punya tantangan tertentu. Misalnya Gen Z itu kan 18 sampai 24. Nah, itu dia tantangannya dengan penyelesaian pekerjaan baru. Terus dengan lingkungan kerja yang baru, kayak gitu. Dia lebih ke adaptasi terhadap lingkungan yang baru bekerja. Kayak gitu. Kemudian kalau usia 24 sampai 54 tahun ya, kalau nggak salah itu memang yang paling terekspos stres itu di situ. Karena kan dia untuk menstabilkan karirnya, terus mengejar posisi, udah terus banyak tujuannya, keluarga juga harus, anak udah mulai sekolah kali ya, gitu. Keluarga juga udah mulai berkembang kayak gitu. Terus kalau usia 50-an ke atas itu ada juga tantangannya. Walaupun dia mungkin sudah berkurang produktivitasnya, tapi dia stresornya tuh terkait mulai muncul masalah-masalah kesehatan. Nah, darah tinggi, terus hipertensi, kencing manis dan sebagainya, itu kan kadang-kadang di usia segitu tuh mulai muncul atau enggak. Ya stamina udah mulai menurun kayak gitu kan, harus memerlukan penyesuaian juga dalam beban kerjanya. Gitu. Paling masalah itu sih, tantangan tiap usia itu. Tiap usianya berbeda-beda ya dok ya. Lagi Gen Z sekarang itu banyak sekali yang mungkin kalau umur 18 sampai 24 tahun itu mungkin belum terlalu banyak beban ya dok ya. Cuma sekedar mencari uang gitu, abisnya ngopi gitu kan dok ya. Kalau setelah itu kan udah ada yang menikah gitu kan, yang jadi banyak faktor yang mempengaruhi dari kesehatan mental itu sendiri. Nah, untuk yang umur 54 tahun yang udah lansia ini kayaknya udah dipengaruhi juga oleh faktor fisik, metabolisme tadi ya dok, metabolisme tubuh. Baik dok, nah strategi apa nih dok yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental khususnya di work life balance ini? Yang pertama, kita tahu batasan ya, maksudnya kita harus tahu batasan mana pekerjaan yang harus diselesaikan di kantor, mana yang harus dibawa ke rumah. Intinya tahu batasan. Kemudian tetapkan prioritas gitu. Karena nggak semua pekerjaan itu harus dilakukan sesaat itu. Harus diprioritasin nih yang paling utama mana antara pekerjaan atau keluarga gitu. Kemudian bisa juga dengan pendelegasian. Jadi nggak semuanya ke kita semua gitu. Kalau emang tanggung jawab itu bisa kita alihkan ke orang lain dan itu selesai, maksudnya nggak cuma selesai di kita, kan bisa didelegasikan ke orang lain juga bisa. Gitu. Kemudian yang jelas support system ya, system baik di lingkungan pekerjaan atau di keluarga. Terus satu lagi luangkan waktu untuk me time, untuk hobi, untuk olahraga gitu, untuk relaksasi kayak gitu. Sebenarnya mungkin untuk kesehatan mental ini dia udah ada kotak-kotaknya masing-masing ya dok. Personal life untuk work life kita, ada me time-nya. Walaupun mungkin udah menikah gitu ya dok ya, masih harus ada me time-nya untuk menjaga kesehatan mental. Walaupun sudah ibu-ibu. Nah, walaupun sudah ibu-ibu, apalagi ibu-ibu kan
ibu-ibu dan bekerja. Itu susah banget ya dok memisahkannya. Kadang-kadang kita Iya. mengalami kesulitan di situ. 24 jam kerja terus ya dok ya. Iya. Di rumah juga kerja kan dok? Iya. Ya, anak-anak harus Betul. diurus gitu dok ya. Nah ini sekarang lagi banyak ini ya dok, kata-kata orang-orang sekarang tuh burn out namanya. Burnout, oke. Iya, burn out itu apa sih dok sebenarnya? Burnout tuh lebih ke kelelahan kronis ya. Iya. Kelelahan fisik mental yang terjadi terus-menerus dan dalam waktu yang cukup lama. Intinya kelelahan sih, kelelahan fisik dan mental. Iya. Nah, dalam kasus di work life, burnout-nya ini sama nggak dok sama depresi dan kecemasan gitu? Beda dok? Burnout itu belum sampai depresi ya, Iya. tapi nanti bisa menyebabkan depresi atau kecemasan. Oh, Jadi gejalanya belum seberat depresi. Tapi itu tanda tak menuju ya dok? Sudah menuju ke sana. bisa mengakibatkan. Oke. Iya. Nah, kalau untuk pekerja ini dok, burnout ini gimana cara kita mencegahnya? Burnout ya, untuk mencegahnya ya itu tadi manajemen waktu, harus tahu batasan juga. Iya. Kemudian luangkan waktu untuk Diri sendiri. diri sendiri, hobi. Kita harus punya hobi ya dok? Ya itu kan, ya hobi kan untuk pengalihan dari stres pekerjaan. Nah kalau ini dok, kan kadang-kadang nih kita nih punya teman nih kan, sosial life-nya kita. Ada teman di lingkungan kerja, ada juga teman di personal life gitu ya dok ya. Nah gimana ceritanya nih dok ya, banyak orang ini juga yang gara-gara kita ketemu terus sama teman-teman yang kita bekerja di luar rumah juga nanti kita ketemu lagi, itu akan menyebabkan salah satu menyebabkan ini nggak balance nggak dok kalau kita ketemu lagi dengan orang yang sama? Tergantung sih. Iya. Belum tentu juga sih. Kalau orangnya toksik ya bisa jadi. Iya kan dok ya. Tergantung komunitasnya seperti apa. Tergantung pola pertemanannya kayak gimana gitu. Pola hubungannya kayak gimana. Nanti kan soalnya sekarang nih banyak sekali dok ya, kita di tempat kerja udah ketemu, terus nanti pas keluar ngopi sama orang itu lagi, nanti lemburan sama orang itu lagi, takutnya toksik ya ujung-ujungnya dok ya. Awalnya kita mau produktif, lama-lama jadi toksik juga dok. Kalau misalnya ini kan dok ya. Bisa jadi, tapi ya bisa jadi nggak juga. Tergantung masing-masing orang itu gimana karakternya, gitu. Dan tergantung kita memanage hubungan itu kayak mana. Iya. Gitu. Harus juga berarti ada sosial di lingkungan kerja dan di personal life harus dibedakan juga dok ya. Ya bisa jadi kan. Gitu. Nah, kapan nih dok seseorang itu perlu mencari bantuan ke tenaga profesional tentang kesehatan mentalnya? Bila sudah merasa tidak nyaman, atau mendapatkan satu stresor yang dirasa tuh berat gitu dari dalam dirinya sendiri, dan sudah ada gangguan dalam fungsi kehidupan dia sehari-hari. Misalnya jadi produktivitasnya menurun kalau sudah bekerja gitu, atau mungkin kalau masih kuliah nilai akademiknya turun karena nggak fokus atau nggak bisa belajar. Terus fungsi pertemanan dia jadi terganggu, misalnya jadi malas kemana-mana, malas keluar, malas yang tadinya senang kumpul-kumpul sekarang jadi nggak pernah keluar rumah, cuma mengurung diri. Pokoknya intinya fungsi perannya sudah menurun, sudah ada gangguan dan dia merasa nggak nyaman. Nah itu sepertinya sudah butuh untuk ke tenaga profesional, baik psikolog ataupun psikiater ya dok ya. Baik dok, untuk kasus workaholic dok, seseorang yang gila bekerja dok. Nah itu gimana dok cara balancingnya? Karena dia kan memang suka bekerja gitu dok. Mungkin lebih ke ambisi ya. Iya. Ya. Kalau yang saya baca itu salah satu faktor itu juga faktor yang menentukan imbalance antara work sama life, itu karena ambisi seseorang, ambisi personal. Tadi saya belum menyebutkan faktor-faktornya karena itu tadi ambisi personal itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan antara work and life, kayak gitu. Ya bisa menyebabkan ke sana gitu. Iya. Apa jangan-jangan workaholic ini merupakan salah satu gejala dok ya, tidak imbalance-nya kehidupan tadi gitu dok ya? Bisa jadi, bisa, belum tentu juga sih. Kan asal dia saya misalnya senang bekerja ya, cuman di waktu tertentu dia ada waktu untuk ada waktu untuk relaksasi, untuk dia mengembangkan hobi, dia bisa sharing dengan teman-temannya, itu nggak masalah. Kalau misalnya nih dok,
banyak pekerja yang di Indonesia ini kan dok masih kurang ya dok ya untuk mengutarakan apa yang dia rasakan gitu dok ya. Ada nggak tips yang bisa kita lakukan di rumah gitu dok? Untuk orang yang sudah ada gejala-gejala tapi dia takut untuk ngomong gitu dok, ada nggak tipsnya? Paling enggak dia ngomong dulu sama orang terdekat ya. Di rumah kan support system utama kan keluarga. Di rumah tentu saja ya. Paling enggak dia ngomong dulu sama orang yang terdekat di keluarga. Nah mungkin dari keluarga itu nanti muncul insight-insight untuk konsul ke yang lebih tenaga profesional. Nah, gitu. Kalau memang dia belum berani kan ngomong dulu ke keluarga, nanti mungkin keluarganya bantuin atau nemenin, rekomendasikan ya. Gitu. Atau mungkin ngasih pemahaman bahwa ini nggak apa-apa loh, kita nggak harus malu loh, gitu. Karena ini juga sering terjadi gangguan-gangguan kayak gini loh, yang kamu alami itu bukan cuma kamu, sudah sering kayak gini. Gitu. Oke, baik dok. Nah yang terakhir dok ya, mungkin pesan untuk sobat Siva yang ada di rumah. Pesan untuk sobat Siva, tetapkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi kalian. Kemudian dan jangan lupa bila sudah merasa tidak nyaman dengan apa yang kamu alami dan kamu rasakan, jangan ragu-ragu untuk mengkonsultasikan ke tenaga yang lebih profesional, ke psikolog atau ke psikiater. Terima kasih. Baik, Sobat Siva, terima kasih Dokter Kori, pesannya sangat menyentuh sekali ya untuk kita para pekerja ini. Baik, mungkin itu tadi obrolan kita yang sangat bermanfaat sekali, yang sangat edukatif, informatif yang disampaikan oleh Dokter Kori. Terima kasih dok atas insight-nya dan tips-tipsnya. Semoga obrolan ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, untuk bagi pekerja khususnya yang ada di Sumatera Selatan, untuk tidak mengorbankan kesehatan jiwa kita untuk pekerjaan dok ya. Oke. Ya, buat Sobat Siva, jika Anda merasa lelah secara mental maupun fisik, ingat istirahat itu bukan malas ya dok, tapi itu kebutuhan untuk kita. Jika Sobat Siva sudah merasa butuh dengan bantuan profesional, kami ingin mengajak Sobat Siva yang ada di Sumatera Selatan, khususnya mungkin Kota Palembang dan sekitarnya, untuk datang ke RSUD Siti Fatimah, karena di sini ada poli kesehatan jiwa yang bisa Sobat Siva konsultasikan permasalahannya bersama tenaga profesional, ada psikiater, ada psikolog, yang tentunya akan membantu Sobat Siva untuk pulih dengan pendekatan yang ramah dan ilmiah tentunya. Baik Sobat Siva, kadang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah saya ingin bicara, dok ya. Saya ingin bicara. Karena dari awal kita bicara, kita akan nyaman nantinya untuk diri kita sendiri dan orang-orang di sekeliling kita. Nah, salah satu tempat nyaman itu tadi ada di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan yang akan membantu Sobat Siva untuk pulih, karena kami selalu terdepan melayani kesehatan Anda. Terima kasih untuk Sobat Siva yang selalu menyaksikan program Health Journal Tour di YouTube channel RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Dan terima kasih juga untuk Sobat Siva untuk selalu mengikuti Instagram kami, sosial media kami di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Akhir kata, saya Dea Rizky Amalia pamit undur diri. Minta maaf jika ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, we protect.